Semangat pagi, Ibu Silvana, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian manajemen, dan juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Lanika Putia Erdan Rusagita akan memaparkan mengenai laporan telaah kritis tentang evaluasi substantif dan metodologis tugas akhir dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi, linear berganda, dan juga metode structural equation modeling partial least squares atau SMPLS. Laporan ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 pada program studi PJJ S1 Manajemen. Baik, ini identitas mahasiswa ini sebagai reviewer, yaitu saya sendiri dengan NIM 2502010200849 yang berada di kelas MP 604 untuk mata kuliah metode penelitian manajemen. Untuk daftar isinya, pada halaman pertama ada halaman judul, kemudian identitas mahasiswa reviewer, daftar isi, kemudian bab pertamanya telaah penelitian regresi linear berganda, yang di dalamnya terdapat identitas lengkap, alasan pemilihan, dan juga hasil reviewnya. Kemudian bab selanjutnya adalah telaah penelitian SMPLS, di mana di dalamnya juga terdapat identitas lengkap, alasan pemilihan, dan juga hasil review dari penelitian tersebut. Kemudian bab selanjutnya adalah perbandingan kualitas metodologis dari kedua penelitian di atas, ditutup oleh kesimpulan, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang berisi bukti keberadaan tugas akhir yang dipilih pada perpustakaan Universitas Siber Asia. Baik, langsung saja untuk yang pertama ada telaah penelitian regresi linear berganda. Di sini saya memilih penelitian yang disusun oleh Ardian Syahsu dengan judul penelitian pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada KPP Pratama Serang Barat, yang mana beliau dibimbing oleh dosen Bapak Muhammad Hasan Lubis untuk konsentrasinya manajemen SDM, tahun terbitnya pada bulan Maret 2026. Metodologi yang dipakai adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, kausal, dan juga ada analisis regresi linear berganda dengan SPSS 25. Adapun sampelnya, ukurannya 45 responden dengan teknik simple random sampling, penentuan ukuran dengan rumus Solvin E sama dengan 10%. Nah, alasan saya memilih karena tugas akhir dari Ardian Syahsu ini memiliki relevansi praktis dan juga teoritis yang cukup tinggi dalam dinamika birokrasi perbajakan nasional begitu ya, dan khususnya pada KPP, di mana saya sendiri juga bekerja di Kementerian Keuangan, jadi cukup tertarik untuk mengambil dari salah satu rekan yang ada di Kementerian Keuangan, di mana di sektor perpajakan ini pegawai terus-menerus dihadapkan pada tekanan beban kerja yang cukup tinggi gitu ya, akibat pencapaian target penerimaan negara yang terus meningkat. Nah, oleh karena itu pengujian terhadap faktor kayak kepemimpinan sebagai X1 dan kondisi lingkungan kerja X2 sebagai determinan kinerja Y menjadi kajian yang menurut saya strategis dan sangat penting. Nah, tapi di luar dari tema tersebut, peninjauan awal naskah dinas ini saya menemukan kejanggalan metodologis dan teoritis yang cukup serius, di mana terdapat indikasi kelalaian copy paste variabel dan juga template lain di bab 3, kemudian kecocokan statistik yang cukup kurang masuk akal gitu ya, atau mustahil, di mana R hitung validitas dan nilai reliabilitas yang 100% identik nih antara X1 dan juga Y dan yang ada di bab 4 gitu ya. Nah, oleh karena itu evaluasi kritis independen ini disusun secara komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahan yang sudah disebutkan tadi dan juga memberikan solusi ilmiah yang konkret guna meningkatkan kualitas dari tugas akhir ini sendiri. Nah, adapun hasil reviewnya di sini saya menemukan beberapa ya, ada 20-an lebih, di mana yang pertama adalah di bab 1 latar belakang pada halaman 2 di tabel 1.1, penulis menuliskan hasil pre-survei bla 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 menunjukkan adanya fluktuasi dalam mencapai target penerimaan pajak yang diduga berkaitan dengan persepsi pegawai bla bla bla. Nah, kenapa ini menjadi permasalahan? Karena di sini ada kesalahan atribusi kinerja, di mana peneliti mencampur adukan kinerja individu dengan capaian penerimaan pajak institusi.
di mana kinerja individu itu kan mikro level ya, sementara penerimaan pajak itu makro level. Nah, fluktuasi dari penerimaan pajak dipengaruhi faktor makroekonomi, kebijakan fiskal, dan juga kepatuhan WP setahu saya. Nah, hal ini bukan semata-mata karena kinerja pegawai begitu. Nah, kemudian dampaknya seperti apa? Yang pertama adalah, dampaknya adalah terjadinya bias pengukuran di mana dan juga ada kelemahan validitas konseptual latar belakangnya. Sehingga variabel Y itu tidak terpotret secara objektif sejak awal disusunnya penelitian ini. Nah, solusinya penulis dapat menyajikan data mikro pegawai seperti indeks kinerja utama yang mana Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu ya bahwa kami di Kementerian Keuangan mengukur kinerja itu menggunakan itu. Nah, atau keterlambatan layanan misal, tingkat keterlambatan layanan atau persentase penyelesaian berkas pemeriksaan pajak sebagai indikator fluktuasi kinerja yang nyata. Nah, bab 2 itu masih di poin 2 masih di bab 1 ya, di latar belakang. Di halaman 2 sampai 3 itu penulis menulis melihat pentingnya peran pegawai serta adanya kesenjangan gap antara harapan dan kondisi real di lapangan, maka perlu dilakukan pengajian. Nah, di sini saya menemukan bahwa ternyata di latar belakang itu penulis belum mencantumkan research gap-nya. Jadi, latar belakang ini hanya mengangkat kesenjangan praktisnya. Nah, peneliti sama sekali itu tidak memaparkan adanya perbedaan hasil atau celah teoritis dari penelitian terdahulu. Nah, akibatnya, dampaknya adalah penelitian terkesan sebagai replikasi mekanis yang minim kontribusi. Nah, oleh karena itu, solusi dari saya adalah identifikasi kembali dan juga sajikan kembali celah-celah perdebatan teoritis yang ada di penelitian terdahulu, misalnya bagaimana gaya kepemimpinan itu bekerja pada institusi birokrasi kaku versus fleksibelnya untuk membangun urgensi akademisnya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, bab 1 latar belakang, itu penulis di halaman 1 ya. Itu penulis juga menuliskan bahwa di lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan dibutuhkan gaya kepemimpinan yang tidak hanya instruktif tapi juga suportif. Nah, di sini saya berpendapat adanya inkonsistensi teori kepemimpinan di pendahuluan di mana pernyataan mengenai kepemimpinan instruktif dan suportif itu ditulis secara kasual nih tanpa merujuk pada teori. Nah, misalnya teori dari Hersey, Blanchard, atau Petgold, teori yang secara resmi mengenal dimensi tersebut gitu. Nah, dampaknya apa? Urgensi variabel gaya kepemimpinan bab 1 itu tidak didukung oleh argumen teoritisnya. Nah, solusinya adalah menautkan argumen tersebut secara eksplisit dengan teori kepemimpinan formal seperti Petgold teori oleh Robert House atau uh, teori lainnya untuk memperkuat justifikasi variabel sejak bab 1 gitu ya, variabel gaya kepemimpinan di bab 1. Nah, yang keempat juga nih, ini masih di bab 1 ya, di latar belakang di mana penulis menuliskan bahwa dimensi masalah itu pembahasan gaya kepemimpinan dibatasi nih oleh persepsi pegawai dan juga pembahasan lingkungan kerja dibatasi oleh aspek lingkungan kerja fisik. Nah, di sini kritiknya dari saya adalah batasan masalah ini terlalu deskriptif. Kenapa? Karena peneliti itu hanya membatasi masalah hanya pada aspek umum tanpa batasan metodologis yang jelas, seperti jenis kepemimpinannya itu seperti apa, apakah transformasional atau transaksional. Nah, padahal instrumen institusional di bab 4 itu mengukur indikator yang sangat luas gitu. Dampaknya apa? Yaitu kelemahan sinkronisasi antara bab 1 gitu ya, apa yang dibatasi di bab 1 dengan apa yang diukur di bab 3 dan juga bab 4. Nah, solusinya apa? Bisa nih menyatakan kembali secara tegas tipe kepemimpinan yang diukur atau yang dibatasi dalam penelitian ini apa, agar instrumen kuesioner jadi selaras gitu dengan batasannya. Kemudian yang kelima, nah yang kelima ini bab 2. Nah, bab 2 di landasan teori di mana penulis pada halaman 14 itu menyatakan bahwa teori gaya kepemimpinan itu mengacu pada Kartono ya di halaman 10. Sementara di gambar 2.1 pada kerangka konseptual ternyata mencantumkan Avandi 2021. Nah, ini kan inkonsistensi dari rujukan teori ya. Jadi nggak konsisten teori yang dipakai itu yang mana. Nah, di sini terjadi pertentangan rujukan antara gaya kepemimpinan dengan
naratifnya gitu. Nah, hal ini menyebabkan rusaknya kredibilitas antara landasan teori dan validitas isi, di mana model diajukan. Karena apa? Karena tumpang tindih gitu. Nah, solusinya adalah menyelaraskan rujukan di seluruh bab. Jika mengadopsi indikator dari Kartono, ya udah pastikan di gambar 2.1 juga mencatatkan nama Kartono secara konsisten. Kemudian di nomor 6, di bab 2 landasan teori. Di bagian 2.41 gitu ya, itu penulis menuliskan bahwa hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai hanya didukung oleh satu rujukan empiris. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Chris Nawida pada halaman 14. Nah, di sini saya mengkritik bahwa di dalamnya ada kelemahan justifikasi hipotesis untuk H1-nya, di mana peneliti merumuskan hipotesis H1 dengan dukungan literatur yang sangat minimalis gitu ya, di mana hanya ada satu artikel rujukan saja tanpa apa namanya mensintesis gitu ya, sintesis dari teori-teori yang lain gitu. Nah, akibatnya hipotesis itu terkesan sebagai tebakan spekulatif saja dari si penulis gitu. Nah, solusinya apa? Tambahkanlah minimal 2 sampai 3 rujukan empiris dari jurnal internasional atau nasional yang bereputasi gitu ya, untuk memperkuat argumen hipotesis dari H1 itu sendiri. Nah, bagian ketujuh masih di bab 2, landasan teori, di mana bagian 2.1.2 merinci 5 indikator kinerja pegawai menurut Avandi. Nah, yaitu kualitas kerja, kuantitas tanggung jawab, kerjasama, inisiatif di halaman 9. Sementara di tabel 3.1 di definisi operasional itu indikator berubah nih dari yang tanggung jawab menjadi ketepatan waktu. Nah, ini kan ada inkonsistensi ya. Dampaknya apa? Dampaknya terjadinya bias pengukuran karena instrumen yang digunakan di bab 3 dan bab 4 itu tidak mempresentasikan teori dasar yang diadopsi di bab 2. Nah, gitu. Solusinya apa? Bisalah kita koreksi dulu indikatornya di bab 2 atau bab 3 agar sepenuhnya itu sinkron. Jika menggunakan ketepatan waktu, ya udah itu terus konsisten gitu. Kemudian yang angka 8 itu masih di bab 2 di landasan teori, di mana di halaman 13 sampai 14 di bagian 2.3 di kerangka konseptualnya itu menyimpulkan bahwa sinergi antara arahan yang jelas dari pimpinan X1 dengan fasilitas X2 itu diprediksi akan meningkatkan bla bla bla. Nah, ketiadaan teori pengikat atau grand teori di mana kerangka konseptual itu disusun secara deskriptif gitu ya, tanpa mengadopsi teori organisasi yang menjelaskan interaksi simultan, misalnya seperti person environment fit theory atau job demands research model dan lain sebagainya. Nah, akibatnya apa? Hubungan simultan antara X1 dan X2 itu terhadap Y-nya gitu ya, di 2.1 tidak memiliki dasar teoritis yang cukup logis gitu ya. Nah, solusinya adalah adopsi dan juga jelaskan kembali teori person environment fit atau GDR model sebagai grand theory untuk menerangkan interaksi antara pemimpin, lingkungan, dan juga kinerja begitu. Nah, kemudian yang ke-9 itu di bab 3 metode. Kita masuk ke metode, di mana penulis pada halaman 24 pada bagian 3824 itu uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bla bla bla, di mana variasi kepuasan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh perceived ease of use dan kualitas layanan. Nah, kritiknya apa? Permasalahannya apa? Apa yang salah? Yaitu peneliti melakukan kelalaian fatal nih dengan membiarkan teks metode regresi memuat nama variabel dari riset lain. Nah, kayak ini kepuasan WP, kemudian perceived ease of use, kualitas layanan. Nah, dampaknya apa? Ini membuktikan plagiarisme template gitu. Jadi kontrol kualitasnya kurang secara akademik. Nah, ini menurunkan orisinalitas naskahnya gitu. Solusinya apa? Tulis ulang subbab teknik analisis data regresi di bab 3 dengan merujuk secara konsisten dan juga eksklusif pada variabel X1-nya. Dan juga X2-nya dan juga Y-nya, X1-nya kayak kepemimpinan, kemudian X2-nya lingkungan kerja, dan Y-nya adalah kinerja pegawai. Nah, untuk bab 3, untuk poin 10, sorry, untuk poin 10 pada bab 3 metode lagi nih ya, itu juga ditemukan di tabel 3.1 di mana
definisi operasional itu merinci 5 indikator yang masing-masing untuk masing-masing variabel gitu ya di halaman 21. Tapi di bab 4 kuesioner itu menyajikan 10 butir pernyataan untuk setiap variabel. Nah, ini kan adanya apa ya? Tidak sinkronan gitu, di mana absennya kisi-kisi kuesioner. Di bab 3 menyajikan kisi-kisi yang isinya 5 indikator teoritis, diturunkan menjadi 10 pernyataan kuesioner. Akibatnya apa? Transparansi metodologi itu sangat lemah, di mana pembaca tidak dapat menilai apakah 10 butir pernyataan kuesioner itu valid secara konten. Nah, solusinya adalah menyajikan tabel kisi-kisi kuesioner di bab 3-nya yang secara rinci memetakan sebaran nomor butir kuesioner untuk setiap indikator variabel. Kemudian yang 11 itu masih di bab 3 metode, di mana penulis menuliskan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling menggunakan rumus Solvin dengan tingkat kesalahan 10%, bla bla bla, n sama dengan 45 orang di halaman 19 sampai 20. Nah, ini kritiknya adalah adanya kelemahan ukuran sampel, di mana peneliti menggunakan rumus Solvin E sama dengan 10%. Di mana errornya? Error sama dengan 10%. Menetapkan margin of errornya 10% pada populasi kecil, N sama dengan 83. Nah, ini menghasilkan N kecil, sampel N kecil sama dengan 45, yang terlalu kecil untuk regresi berganda dengan dua variabel independen. Nah, kemudian dapatnya apa? Daya statistik atau statistical power model menjadi sangat rendah dan meningkatkan risiko error tipe 2, di mana pengaruh real X1 tidak terdeteksi. Seperti itu. Nah, kemudian solusinya adalah tambahkan alternatif lain jika memang total sampling itu terkendala oleh tingkat responsnya. Misalnya menyarankan penggunaan rumus Solvin nih, namun dengan margin kesalahan yang lebih ketat, misalnya 5%, yang akan menghasilkan ukuran sampel itu minimum yang jauh lebih mumpuni lah secara statistik dibandingkan dengan margin of error-nya 10% gitu. Kemudian yang ke-12 itu bab 3 metode lagi ya, metode lagi. Itu di bagian 3.7 pada teknik pengumpulan data halaman 21 itu langsung nih menjelaskan penggunaan Likert tanpa menyebutkan asal-usul instrumennya, apakah diadopsi dari riset atau dikembangkan sendiri gitu. Nah, ketidakjelasan sumber dan juga uji coba instrumen ini mengakibatkan keandalan instrumen sebelum disebar itu diragukan dan juga melanggar kaidah validitas eksternalnya. Nah, solusinya apa? Jelaskan harus rujukan asli dari kuesioner itu diadaptasi dari mana. Misalnya diadaptasi dari Robbins 2016. Jika dikembangkan sendiri ya lakukan pilot study pada 30 responden di luar sampel gitu. Yang ke-13 itu masih bab 3 metode, di mana hasil penelitian diri atau self-assessment pegawai mengenai pencapaian target kinerja pada tabel 3.1 untuk kolom definisi operasional dari kinerja atau Y-nya ya, di halaman 21. Di mana kritik dari saya adalah di mana bias nih metode pengukuran self-assessment dari kinerjanya, di mana pengukuran kinerja itu menggunakan penilaian diri sendiri sangat rentan gitu loh terhadap social desirability, kecenderungan menilai diri sendiri secara berlebihan. Nah, dapatnya data kinerja itu mengalami influensi skor di mana tabel 4.4 menunjukkan rata-rata 4,36 yang sangat tinggi sehingga tidak mencerminkan kinerja objektif real di lapangan. Nah, solusinya apa? Gunakan data sumber objektif dari institusi seperti nilai dari sasaran kinerja pegawai. Kan kita sebagai PNS ya tahu ya bahwa kita mengukur kinerja itu dari SKP-nya. Kemudian bisa di tahunan atau mungkin penilaian dari atasan langsungnya demi objektivitas data gitu. Nah, yang ke-14 di bab 4 hasil dan pembahasan nih, kita masuk di hasil pembahasan di mana tabel 4.5 validitas X1 memiliki nilai R hitung butir X1.1 sama dengan X1.10 yang sama persis angkanya ya, 3 angka di belakang koma dengan tabel 4.7 gitu ya kalau kita lihat bersama-sama. Di mana validitas Y dilabeli keliru sebagai X3.1 sampai dengan X3.10. Bisa dibuka di halaman 35 sampai 36.
Nah, kelemahan validitas metodologis ini di mana nilai R hitung validitas untuk 10 butir kinerja pegawai itu X3.1 sampai X3.10 yang identik 100% dengan R hitung gaya kepemimpinan. Nah, dampaknya adalah terjadinya anomali data statistik di mana tabel SPSS yang ini salah fatal gitu. Seluruh hasil uji instrumen kinerja jadi tidak sah secara akademik. Nah, solusinya apa? Peneliti itu harus melakukan pengolahan data ulang menggunakan tabulasi data di variabel kinerja menggunakan software SPSS dan mempublikasikan hasil R hitung yang jujur. Kemudian yang 15. Nah, masih di bab 4 ya. Di mana di tabel 4.8 di hasil uji reliabilitas itu mencantumkan nilai Cronbach alpha-nya untuk X1 sebesar 0,96 dan kinerja atau Y-nya sebesar 0,961 juga. Nah, ini bisa di halaman 36 sampai 37 ya. Nah, di sini ada indikasi anomali data statistik lagi nih, di mana nilai reliabilitas kedua variabel tersebut itu secara konseptual harusnya berbeda dan menghasilkan nilai Cronbach yang sama gitu. Menghasilkan nilai yang sama. Akibatnya apa? Semakin mengukuhkan adanya indikasi anomali data statistik. Nah, ini menentukan kredibilitas atau keandalan dari seluruh temuan riset. Nah, solusinya apa? Lakukan pengujian reliabilitas ulang secara terpisah untuk variabel Y dan tampilkan kembali nilai Cronbach alpha-nya yang sebenarnya dari output olahan data realnya dari SPSS-nya gitu ya. Nah, yang ke-16 masih di bab 4 itu ada di halaman 37 tabel 4.9 di mana menulis itu menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Di mana uji Kolmogorov-Smirnov itu standar tanpa koreksi Lilly force tidak sensitif untuk mendeteksi ketidaknormalan pada ukuran sampel kecil. Nah, dampaknya apa? Penerimaan asumsi atau normalitas di mana asumsi signifikannya sama dengan 0,066 yang sangat dekat dengan batas 0,05. Ini rentan mengalami error tipe 1. Nah, solusinya adalah menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk yang jauh lebih kuat dan spesifik untuk ukuran sampel di bawah 50 responden. Kemudian yang ke-17. Yang ke-17 itu masih di bab 4, di mana di halaman 40 pada tabel 4.12 di model summary, di mana menyebutkan bla 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 mempunyai pengaruh sebesar 0,419 terhadap atau sekitar 41,1% terhadap kinerja. Nah, udah aneh kan? Di mana ini ada inkonsistensi laporan koefisien, di mana peneliti menuliskan angka tersebut itu berbeda dalam satu kalimat. Di tabel 4.12 ini adjust R square-nya 0,411 atau 41,1% dan R square adalah 438 atau 43,8%. Nah, ini menunjukkan ketidaktelitian analisis dan kebingungan interpretasi statistik yang dapat menyesatkan pembaca itu sendiri. Nah, solusinya adalah menggunakan nilai adjust R square 0,411 sebesar 41,1% secara konsisten untuk sampel kecil ini dan hapus angka 0,419 yang tidak jelas dasarnya. Nah, yang ke-18 masih di bab 4 di mana pada halaman 42 bagian 435 itu persamaan regresi ditulis Y sama dengan bla 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 bla. Di sini tidak ada variabelnya, ya, tidak ada variabel X-nya. Nah, ini merupakan kesalahan notasi matematika regresi berganda di mana peneliti itu menuliskan tanpa X1 dan juga tanpa X2 sebagai variabel. Dampaknya persamaan kehilangan esensi matematis sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan prediksi nilai Y karena variabel X1 dan X2 tidak ada. Nah, solusinya tulis ulang persamaan regresi secara matematis yaitu Y sama dengan 15154 plus 0,05 X1 plus 0,651 X2 plus E gitu. Nah, yang ke-19 itu masih di bab 4 hasil dan pembahasan di mana pada halaman 43 bagian 436 penulis menuliskan T hitung lebih kecil daripada T table atau 0,46 lebih kecil dari 1,681.
Apa salahnya? Jadi, peneliti itu menggunakan R, tabel 1,681 yang merupakan nilai kritis uji satu arah atau wentelnya pada DF43. Padahal riset manajemen mensyaratkan uji dua arah di mana totalnya DF42 adalah 2018. Dampaknya apa? Uji hipotesis itu cacat secara metodologis karena peneliti menggunakan kriteria dari kriteria signifikan secara sepihak tanpa landasan teoritis. Nah, solusinya atau perbaikannya adalah gunakan nilai kritis F tabel dua arah yang tepat, yaitu 2018 untuk DF sama dengan 42 pada tingkat signifikan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Nah, yang ke-20 itu di bab 4, masih di bab 4 di mana kondisi ini di halaman 4546 ya, sorry. Di bagian 442. Penulis menuliskan kondisi ini membuat pegawai terbiasa bekerja secara mandiri sehingga kinerja mereka tetap optimal terlepas dari gaya kepemimpinan atasan. Nah, kenapa ini salah? Karena spekulasi pembahasan itu tanpa mengakui keterbatasan metodologisnya, di mana peneliti membuat pembenaran spekulatif bahwa birokrasi meniadakan kepemimpinan tanpa mengakui bahwa tidak signifikannya X1 yang disebabkan oleh bias. Bias dari ukuran sampel kecilnya N sama dengan 45 yang melemahkan power pengujian. Akibatnya pembahasan menjadi bias dan tidak ilmiah karena menolak kemungkinan adanya kelemahan dari desain sampel peneliti. Nah, perbaikannya, sajikan pembahasan itu berimbang selain menggunakan argumen dari SOP gitu ya, diskusikan juga keterbatasan power statistiknya, sampel kecil dan juga rujukan teori substitusi kepemimpinan dari Kerr atau Chernier. Nah, yang ke-21 itu di bab 5 gitu ya, bab terakhir simpulan dan saran di mana pada bagian 443 gitu ya. Pada itu merujuk Lakdik dan kawan-kawan sebagai riset instansi perpajakan. Namun, daftar pustaka menuliskan Labik Tanduk R bla 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 dan strategi kepemimpinan. Apa yang salah? Ini inkonsistensi citasi di mana daftar pustaka, di mana citasi dengan daftar pustaka itu tidak sinkron gitu. Nah, mengklaim bahwa jurnal kepemimpinan kepala sekolah SD dan literasi siswa sebagai riset lingkungan kerja instansi itu salah. Nah, ini merusak integritas akademik. Nah, berarti perbaikannya adalah hapus rujukan 23 dan ganti dengan jurnal empiris real yang meneliti lingkungan kerja di sektor pelayanan publik atau perpajakan. Nah, yang 22 itu di bab 5 simpulan dan saran itu menuliskan gaya kepemimpinan secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Ini ada di halaman 47 simpulan poin 2, di mana ada kesalahan logikanya. Di bab 4 halaman 45, koefisien regresi X1 itu bernilai positif, tapi tidak signifikan. Jadi arahnya tetap positif, hanya saja kekuatannya tidak signifikan. Dan di sini peneliti keliru untuk menyimpulkannya. Nah, akibatnya kesimpulan riset juga tidak akurat dan kontradiktif. Perbaikannya adalah revisi dari kesimpulan itu sendiri, di mana bisa dengan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh dengan arah positif, namun tidak signifikan secara statistik. Seperti itu. Nah, yang ke-23 terakhir ya, 23 terakhir di bab 5, simpulan dan saran, juga ditemukan di halaman 48 pada saran poin 1, di mana dari sisi fisik perhatian perlu diberikan pada bla 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 sistem sirkulasi udara dan kenyamanan ruang kerja, mengingat kedua aspek tersebut memperoleh penilaian relatif rendah. Nah, salahnya adalah saran ini bersifat normatif, hanya umum masalah AC aja. Peneliti itu nggak itu mengabaikan isu dari beban kerja puncak atau peak workload di kantor pajak yang ia angkat gitu ya. Nah, akibatnya saran yang dihasilkan memiliki nilai guna praktis yang rendah gitu ya bagi peningkatan performa si KPP-nya gitu. Jadi saran atau perbaikan dari saya adalah formulasikan kembali saran strategis agar lebih
praktikal gitu ya, bisa dipraktekkan oleh si organisasi tersebut, seperti misalnya manajemen rotasi staf saat beban puncak, dukungan psikologis, atau insentif lembur yang adil. Nah, kita akan beralih pada telaah penelitian untuk SEM PLS gitu ya. Di sini saya menggunakan tugas akhir yang disusun atau diteliti oleh Saudari Susanti Rahayu Dwi Cahyanti dengan judul penelitian pengaruh promosi, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada PT Maya Graha Indah Tasikmalaya. Di sini kita tahu X1-nya promosi, X2-nya harga, X3-nya kualitas produk, Y-nya keputusan pembelian, dan Z atau interveningnya itu adalah kepuasan konsumen. Nah, dosen pembimbing dari Saudari Susanti adalah Ibu Diah Darmayanti. Untuk konsentrasinya sendiri adalah manajemen pemasaran. Yang pertama tadi SDM, yang kedua ini pemasaran. Tahun terbitnya sama, 2026. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif explanatory dengan structural equation modeling, partial least squares atau CPLS menggunakan Smart PLS 4. Nah, ukuran dan teknik sampelnya 75 responden, pemilik armada Hino, dan tekniknya purposive sampling gitu. Kemudian alasannya pertama adalah penelitian ini mengangkat topik pemasaran pada industri B2B atau kendaraan niaga, di mana sebagian besar penelitian pemasaran gitu ya menggunakan metode CPLS di Indonesia itu umumnya berfokus pada industri retail, e-commerce, B2C gitu ya, di mana keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh aspek emosional dan kepuasan impulsif. Nah, meneliti keputusan pembelian pada industri B2B ini menurut saya menarik gitu ya, karena memberikan tantangan teoritis yang unik gitu. Jadi di mana keputusan pembelian itu didasarkan pada kalkulasi ekonomi yang sangat rasional, efisiensi operasional, dan laba investasi. Nah, alasan kedua adalah penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data yang canggih dan modern, yaitu PLSM, dengan bantuan software Smart PLS 4. Nah, metode ini populer gitu ya, di mana fleksibilitasnya itu dapat dalam menangani konstruk laten, industri reflektif, dan juga model struktural kompleks itu dengan ukuran yang kecil gitu ya. Itu menarik gitu untuk kita kulik gitu. Oleh karena itu, evaluasi metodologi sekritis ini apakah parameter statistik overloading, Cronbach's alpha, composite reliability, average-nya, validitas diskriminannya, koefisien jalur R2, F2, Q2, serta prosedur bootstrapping itu telah diinterpretasikan secara tepat sesuai standar akademis internasional. Nah, yang alasan ketiga adalah terdapat kontradiksi teoritis dan anomali empiris yang cukup signifikan di naskah tugas akhir ini. Contohnya, di satu sisi penulis memaparkan data dalam naskah bahwa penjualan unit itu meningkat dari 2022 sampai 2025, tapi ternyata di dalamnya itu ada penurunan adanya masalah. Namun di sisi lain penulis itu mengklaim adanya masalah penurunan penjualan dan ketidakstabilan di latar belakang. Nah, ini kan jadi kontradiktif gitu ya. Jadi saya tertarik untuk meneliti ini. Selain itu juga temuan statistik di mana hipotesis seluruh hipotesis mediasi yang melibatkan variabel Z itu ditolak. Nah, ini sangat-sangat menggelitik saya untuk bisa menelaah secara kritis tugas akhir ini. Nah, hasil reviewnya kalau nggak salah 21 ya. Itu yang pertama adalah di bab latar belakang, di mana data penjualan Hino itu meningkat nih dari 243, 248 sampai 259. Nah, ini ada di halaman 3. Nah, kenapa ini menjadi salah? Karena kontradiksi empiris yang cukup fatal antara data aktual dengan narasi masalah, di mana data penjualan di tabel 1.2 itu menunjukkan pertumbuhan yang positif dan konsisten setiap tahunnya, bukan penurunan atau fluktuasi negatif. Nah, dampaknya apa? Justifikasi akademis itu uh, mengenai urgensi masalah penelitian menjadi tidak valid gitu loh. Kurang kurang apa ya?
kurang data empirisnya gitu. Nah, solusinya itu revisi narasi latar belakang dengan misalnya fokuskan masalah itu pada ketidaksanggupan mencapai target, kemudian persaingan yang memaksa peningkatan kualitas atau demi menggunakan pangsa pasar yang tumbuh seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua masih di latar belakang dan rumusan masalah. Di sini buktinya ada di rumusan masalah di mana penyusunan rumusan masalah deskriptif yang tidak sesuai dengan metodologi penelitian kausal eksplanatori, di mana penelitian ini kan bertujuan untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel SMPLS ya. Namun merumuskan masalahnya secara deskriptif kualitatif gitu. Nah, dampaknya adalah diskoneksi metodologisnya. Pertanyaan deskriptif itu tidak dapat dijawab secara langsung melalui model struktural SMPLS yang bersifat inferensial kausalitas. Nah, solusi atau perbaikan yang saya berikan itu eliminasi rumusan masalah deskriptif 1 sampai dengan 4. Yang ini, apakah pelaksanaan kegiatan promosi bla bla bla, apakah tingkat kualitas bla 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 gitu. Itu eliminasi saja, fokuskan rumusan masalah itu pada pengujian pengaruhnya, pengaruh kausalnya. Misalnya pengaruh promosi terhadap kepuasan, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian dan lain sebagainya. Nah, bab 1 di poin ketiga masih di bab 1 di rumusan dan tujuan, di mana permasalahannya adalah kalimat rumusan masalah 1 itu tidak lengkap secara struktural tata bahasa akademis karena tidak memiliki predikat yang jelas. Sedangkan di tujuannya itu tiba-tiba memunculkan efektivitas. Loh, dari mana? Kan di rumusan masalah tidak ada. Dia hanya menanyakan apakah pelaksanaan kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT tanda tanya kan tanggung. Nah, tidak ada itu efektivitas. Nah, makanya ini melemahkan logika konsistensi rancangan penelitiannya, di mana tujuan tadi tidak menjawab rumusan yang sudah disusun gitu. Rumusan masalah yang sudah disusun. Solusinya apa? Perbaiki kalimat rumusan masalah 1 atau sekalian eliminasi seperti yang di poin 2 tadi yang saya sampaikan 1 sama 4, eliminasi saja. Udah, kita fokus yang pengaruh kausalitasnya aja. Nah, yang keempat itu di bab 2, di mana tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka itu ada subbab 214 halaman 14. Bisa dibuka bareng-bareng gitu ya. Kalau Anda pegang itu ada bla 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 pada di industri barang modal capital goods kepuasan emosional terkadang tidak menjadi variabel. Nah, ini kontradiktif gitu ya, kontradiksi teoritis internal di mana peneliti itu membangun sendiri argumen bahwa kepuasan itu bukan variabel intervening yang cocok untuk B2B. Tapi peneliti tetap memaksakan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening dalam model utamanya. Dampaknya, kerangka konseptual penelitian itu kehilangan landasan logisnya, di mana peneliti secara sadar mengajukan hipotesis mediasi yang teori pendukungnya sendiri itu membantah peran mediasi tersebut. Nah, perbaikan atau solusinya adalah definisikan kepuasan konsumen dalam konteks fungsional, bukan kepuasan emosional. Misalnya kepuasan operasional armada atau kepuasan nilai ekonomis guna mempertahankan relevansinya sebagai mediator dalam transaksi B2B. Yang kelima, bab 2 gitu ya, kerangka konseptual juga di gambar 2.1 halaman 21 gitu ya. Itu terdapat ketidakkonsistenan notasi variabel laten antara kerangka konseptual dan operasionalisasi variabelnya atau penukaran notasi Y dan Z. Ini menunjukkan kecerobohan sih menurut saya secara sistematis gitu dalam penyusunan kerangka konseptualnya. Jadi kebalik Y sama Z-nya. Nah, ini sangat membingungkan penguji dan juga saya sebagai pembaca, sebagai reviewer gitu ya, dalam melacak alur hipotesis mediasi serta berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi yang berat dalam analisis data statistik. Solusinya adalah standarisasikan notasi secara ketat. X1 ya promosi, X2 harga, X3 kualitas produk itu sebagai independen variabel bebas. Nah, Z-nya itu kepuasan konsumen sebagai mediator atau intervening. Y-nya keputusan pembelian sebagai apa? Dependent variable gitu.
Nah, di poin 6 di bab 2 hipotesis itu ada kesalahan fatal dalam merumuskan hipotesis mediasi, di mana kalimat promosi dan kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini merumuskan pengaruh yang simultan gitu ya, antara dua variabel independen terhadap dependen, bukan pengaruh tidak langsung. Nah, hipotesis ini yang diajukan itu tidak menguji efek mediasi variabel intervening itu sendiri. Akibatnya, pengujian indirect efeknya di bab 4 itu tidak memiliki dasar hipotesis yang dirumuskan secara benar. Nah, solusinya adalah ubah rumusan hipotesis menjadi hipotesis mediasi formal. Contohnya, kepuasan konsumen memediasi secara positif dan signifikan pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian gitu. Bagian ketujuh di bab 2 dan bab 3 ini, di mana di halaman 22 dan halaman 27 itu ya, menyusun indikator tanpa mencantumkan rujukan. Jadi penulis itu tidak mencantumkan rujukan indikator itu dari siapa. Nah, ini termasuk pelanggaran prinsip content validity, di mana indikator itu tidak disajikan begitu saja tanpa adanya landasan referensi ilmiah yang valid. Akibatnya, kredibilitas instrumen ini diragukan secara ilmiah dan tidak dapat ditelusuri apakah indikator ini diadaptasi dari teori yang sahih atau sekedar dikarang oleh peneliti gitu. Solusinya, wajib menambahkan kolom sumber referensi di tabel 2.2 dan tabel 3 gitu. Nah, yang ke-8 di bab 3 populasi dan sampel, subbab 2.7 di halaman 24. Ini ada ketidakpastian metodologi dalam penentuan ukuran sampel. Peneliti itu tidak menetapkan rumus mana yang sebenarnya digunakan, melainkan hanya menyajikan teori solving atau lemma show sebagai alternatif contoh gitu. Nah, validitas ilmiah Pak sampel 75 responden ini jadi dipertanyakan gitu. Karena hal ini memberikan kesan bahwa jumlah 75 responden yang diambil itu asal-asalan tanpa perhitungan ilmiah yang nyata. Nah, solusinya adalah tuliskan dengan tegas satu rumus yang benar-benar digunakan untuk sampel ini. Misalnya, lemma show untuk populasi tidak diketahui, masukkan juga nilai parameternya, dan tunjukkan juga perhitungan matematisnya hingga diperoleh N sama dengan 75. Nah, kemudian yang ke-9 adalah bab 3. Bab 3 di ukuran sampel. Penelitian menggunakan N sama dengan 75. Nah, ukuran sampel 75 ini berada di bawah batas minimum uji kekuatan statistik modern ya. Di mana berdasarkan panduan Hare et al. Pada 2019-2022 itu menggunakan G-power untuk mendeteksi pengaruh dengan power 80% dan 4 prediktor minimal sampel berkisar 84 sampai 110. Nah, dampaknya adanya risiko tinggi terjadinya error tipe 2, di mana model ini gagal mendeteksi pengaruh yang sebenarnya ada dalam populasi. Ini menjelaskan mengapa banyak sekali hipotesis yang ditolak dalam penelitian ini gitu. Solusinya sebagai tambahan referensi gitu ya bagi peneliti itu akan lebih komprehensif jika disarankan juga untuk pelaporan indikator kecocokan model spesifik dari Smart PLS 4 seperti nilai SRMR untuk mengkonfirmasi lebih lanjut kegagalan model mediasi tersebut. Nah, yang ke-10 itu di kisi-kisi instrumen bab 3 dan bab 4 di halaman 28 dan juga di tabel 43 sampai 46 gitu ya. Dimana di situ ada ketidakkonsistenan antara klaim metodologi dan desain instrumen realnya. Jika setiap indikator itu diturunkan menjadi satu item, harusnya ada 5 pernyataan, namun realnya ada 8. Nah, ini kan menunjukkan lemahnya perencanaan instrumen kuesioner dan kurangnya pemahaman penulis terhadap turunan indikator ke item pernyataan. Nah, solusinya perbaiki pernyataan di bab 3 dengan menjelaskan secara jujur bahwa setiap indikator itu diukur menggunakan satu atau dua butir pernyataan kuesioner
untuk menangkap variabilitas konsum secara lebih komprehensif misalnya seperti itu. Yang ke-11 adalah 4.7 pada matriks loading di halaman 43 dan juga di gambar 4.3 di mana di situ ada penghapusan X3.1 X3.1.1 di mana itu adalah kinerja sesuai kebutuhan gitu ya. Itu dilakukan penghapusan secara diam-diam tanpa ada narasi penjelasan, argumentasi ilmiah, atau pemaparan alasan eliminasi indikator tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran transparansi pelaporan data ilmiah PLSM. Sehingga penguji saya atau saya sebagai reviewer gitu ya, itu tidak dapat memverifikasi apakah indikator tersebut dihapus karena overloading di bawah 0,7 atau karena faktor lain gitu. Nah, solusinya tambahkan paragraf penjelasan yang menerangkan bahwa running algoritma pertama memiliki overloading kurang dari 0,7 misalkan. Laporkan juga nilainya sehingga hal ini membantu untuk memenuhi syarat validitas konvergennya indikator tersebut dieliminasi gitu. Nah, yang ke-12 adalah bab 4 evaluasi reliabilitas dan juga average. Di mana pada titik 4.8 itu halaman 45 kepuasan itu 0,79 sementara Y-nya itu ya keputusan pembelian itu 0,8375. Padahal di screenshotnya di lampirannya di halaman 83 itu sebaliknya gitu. Datanya kebalik gitu. Nah, ini adalah kesalahan input atau salin data dan ini berdampak pada akurasi akademis dan kredibilitas pengolahan datanya. Ini lemah, peneliti kurang teliti gitu. Nah, solusinya adalah revisi tabel 48 agar sesuai dengan output softwarenya, kepuasan konsumen nilainya 0,837, kepuasan pembelian itu nilainya 0,79. Nah, kemudian 13 di bab 4. Di bab 4 validitas diskriminan. Di mana 4.8 itu kan Z-nya 0,79. Kemudian di tabel 4.9 itu diagonal Z-nya 0,915. Nah, secara matematis akar kuadrat dari 0,79 itu 0,889. Sedangkan 0,915 adalah akar kuadrat dari 0,837. Ini adalah ketidakcocokan matematis antara tabel statistik yang mengakibatkan kesalahan input di tabel 4.8. Di mana diagonal formula di 4.9 tabel 4.9 itu menggunakan akar kuadrat yang benar dari Smart PLS, tapi tidak sinkron dengan nilai AP yang salah di 4.8 tadi. Ini dampaknya ada inkonsistensi internal. Jadi penguji akan melihat nih bahwa bukti akan melihat peneliti itu kurang teliti gitu ya, ceroboh dalam merekayasa atau menyalin tabel hasil analisisnya. Solusinya adalah sinkronkan kedua tabel tersebut setelah melakukan revisi nilai AV yang tertukar. Sehingga nilai AV-nya dan akar kuadratnya itu konsisten secara matematis. Yang 14 atau 4 evaluasi inner model, di mana terdapat pengabaian prosedur wajib dalam evaluasi inner model PLSM. Menurut Hair et al. 2019, pengujian multikolinearitas atau FIV kurang dari 5 atau idealnya kurang dari 3 itu wajib dilaporkan sebelum melakukan pengujian signifikan koefisien jalur gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena di buktinya di halaman 50 sampai 52 itu hanya mengevaluasi R2, F2, Q2, tapi tidak menampilkan inner VIF-nya gitu. Kemudian dampaknya apa? Ada risiko estimasi koefisien jalur yang bias akibat adanya multikolinearitas laten antar variabel independen gitu. Nah, solusinya adalah sajikan tabel nilai inner VIF dari output Smart PLS dan juga jelaskan bahwa semua nilai di bawah 3 itu membuktikan model terbebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian yang ke-15 itu di bab 4 uji hipotesis dan pembahasan itu terdapat kegagalan total model konseptual mediasi gitu ya, di mana peneliti gagal membuktikan satupun pengaruh mediasi kepuasan konsumen itu tidak mampu memediasi pengaruh
promosi harga dan juga kualitas. Nah, pembahasan peneliti sangat dangkal dan tidak mengkritisi kegagalan teoritis ini. Nah, ini dibuktikan di tabel 4.17, tabel 4.18 di halaman 57-55 ini ya. Hasil uji efek tidak langsung, HS ditolak, H9 ditolak, H10 ditolak, itu tidak ada penjelasannya. Nah, tugas akhir atau skripsi ini itu kehilangan relevansi penggunaan variabel interveningnya, di mana peneliti mengusulkan model mediasi yang rumit, padahal model aslinya adalah pengaruh langsung sederhana. Solusinya pendalam kembali bab 463, analisis mengapa model mediasi emosional B2C gagal total saat diterapkan gitu. Baik, kita lanjut kembali di bagian 16, di bab 4 ya, di pembahasan dan konsistensi hipotesis, di mana di sini di tabel 4.16 di hasil uji pengaruh langsung H2 pada harga kepuasan, H3 kualitas kepuasan, kemudian kemudian di bab 2 halaman 21 H2 kualitas itu kepuasan, H3 itu di harga kepuasan. Nah, ini tidak cocok penomorannya, penomoran hipotesisnya antara perumusan hipotesis di bab 2 dengan hasil pengujian hipotesis di bab 4. Nah, peneliti ini menukar urutan H2 dan H3, H5 dan H6. Hal ini menyulitkan melacakkan hipotesis secara konsisten dan menunjukkan ketidakrapian dalam penyusunan dokumen ilmiahnya. Perbaikannya adalah sesuaikan urutan penomoran hipotesis di bab 2 agar persis sama dengan urutan penyajian tabel di hasil di bab 4-nya. Yang ke-17 itu di bab 4 evaluasi effect size atau F2 gitu ya, di mana di tabel 4.15 nilai F2 di halaman 52 ya, itu menampilkan data F2 misalnya promosi 0, Z 0,368 dan seterusnya. Kemudian nilai F itu tidak diintegrasikan sama sekali di bagian pembahasan pada 4.6. Nah, pelaporan nilai F2 hanya bersifat prosedural formalitas gitu ya, tanpa makna substantif, di mana peneliti tidak mengulas implikasi F2 di pembahasan, di mana harusnya F2 itu menunjukkan signifikansi praktis dari variabel itu sendiri. Dampaknya rekomendasi manajerial itu menjadi tidak berbobot karena peneliti tidak mengetahui variabel mana yang memiliki kontribusi praktis terbesar atau terkecil terhadap model. Nah, solusinya adalah gunakan F2 dalam pembahasan. Jelaskan kembali meskipun kualitas produk signifikan secara statistik terhadap keputusan gitu ya. Dampak praktisnya kemudian itu tuh lebih kecil dibanding harga gitu. Sehingga perbaikan harga lebih berdampak dibanding kualitas. Jadi sinkronisasi antara itu F2-nya itu harusnya dijelaskan supaya apa, rekomendasinya lebih berbobot gitu. Nah, pada bagian 18 di bab 4 analisis koefisien jalur, ini ada di tabel 4.16. Di halaman 53 itu Z-nya terhadap Y-nya itu negatif 0,151 gitu ya. Di situ peneliti tidak mengulas mengapa tanda koefisien ini berlawanan. Nah, ini adalah kegagalan mendeteksi potensi fenomena suppression effect, di mana secara teori kepuasan harusnya berpengaruh positif terhadap keputusan. Nah, koefisien negatif ini mengindikasikan adanya distorsi arah hubungan akibat masuknya variabel independen lain yang sangat dominan. Nah, dampaknya adalah kurangnya kedalaman analisis statistik. Peneliti hanya melihat p-value lebih dari 0,05 lalu menolaknya. Kemudian tanpa mengkaji kembali anomali matematis mengapa arah hubungannya berbalik gitu menjadi negatif. Nah, perbaikannya adalah beri penjelasan teoritis dan juga statistik. Koefisien negatif ini merupakan suppression effect misalnya yang tidak memiliki makna praktis. Karena apa? Karena tidak signifikan misalnya. Nah, hal ini menegaskan bahwa dalam pembelian B2B, kepuasan emosional itu dikesampingkan oleh faktor rasional.
Yang ke-19 di bab 5 simulan, di mana di subbab 5.1 kesimpulan halaman 60 sampai 61 ya. Di situ ada poin 1 sampai 7 gitu ya simpulannya. Nah, ini hanya menuliskan ulang hasil dari statistik penerimaan atau penolakan dari hipotesis itu. Nah, simpulan ini tidak menjawab perumusan masalah yang tadi sudah dirumuskan di bab 1. Nah, artinya peneliti hanya melakukan copy paste ringkasan dari bab 4 ke bab 5 tanpa melakukan sintesis atau penarikan kesimpulan tingkat tinggi. Nah, akibatnya bab 5 itu menjadi sangat dangkal dan tidak memberikan kontribusi pemikiran baru bagi pembaca dan pihak manajemen gitu. Nah, solusinya adalah ubah simpulan menjadi narasi yang akademis yang dapat menjawab tujuan penelitian secara komprehensif gitu. Contohnya, uh, keputusan pembelian kendaraan niaga di PT Maya itu bersifat direct drive gitu misalnya, di mana ditentukan langsung oleh harga, kualitas, teknis, bukan melalui kepuasan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian 20 gitu ya, di terakhir ini, ya di bab 5, di saran gitu, halaman 61.1 sampai dengan 3 itu memberikan saran yang sangat normatif dan generik. Contohnya, menjaga daya saing harga melalui skema kredit, meningkatkan kualitas informasi, dan lain sebagainya. Nah, saran ini tidak bersifat operasional dan tidak memiliki dampak yang spesifik bagi industri dealer kendaraan gitu. Nah, harusnya peneliti menyarankan hal-hal yang lebih mengerucut terhadap tadi apa namanya faktor-faktor dari keputusan pembelian gitu, jangan terlalu umum. Nah, alhasil saran ini kehilangan nilai guna praktisnya. Pihak manajemen dari PT Maya Graha Indah itu tidak mendapatkan rekomendasi yang konkret dan dapat langsung dipraktekkan gitu. Nah, sarannya adalah tuliskan saran operasional, misal sediakan program kredit bunga dengan bekerja sama dengan Hino Finance atau sediakan alat hitung ROI atau return on investment secara digital untuk sales atau personal selling kayak gitu. Nah, di sini saya sudah menyampaikan perbandingannya gitu ya, di mana di sini ada judul gitu ya di regresi linear berganda yang disusun oleh Adiansa dan juga penelitian kedua SMPLS yang disusun oleh Susanti Rahayu Dwi Cahyani, di mana judulnya di sini relevansinya yang Adiansah memiliki relevansi yang tinggi gitu ya. Sementara ini sangat unik gitu ya karena meneliti B2B gitu untuk keputusan perilaku pembelian rasional. Kemudian untuk justifikasi dan latar belakang ini ada kesalahan atribusi, kemudian karena mencampur adukan kinerja individu dengan fluktuasi target penerimaan pajak gitu ya, dan tidak ada research gap-nya. Sementara di sini ada kontradiksi empiris fatal antara data aktual dengan narasi masalahnya, kemudian ada ketidakselarasan rumusan masalah. Kemudian di landasan teori dan juga formulasi hipotesis itu kalau di Ardiansyah yang linear berganda itu tergolong lemah dan inkonsistensi, sementara kalau di sini landasan teorinya tergolong kontradiktif gitu ya. Kemudian ada juga diskoneksi indikator antara Y berubah menjadi tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ini ada kesalahan juga di hipotesisnya yang hipotesis mediasi gitu ya, karena merumuskan pengaruh simultan bukan pengaruh tidak langsung seperti itu. Ada juga hipotesis yang spekulatif, kalau kalau yang Susanti itu ada kecerobohan notasi di kerangka konseptual atau tukar gitu. Kemudian untuk desain sampel dan pengumpulan data untuk yang linear berganda oleh Adiansa Su itu daya statistiknya rendah karena menggunakan populasi N sama dengan 83 dengan rumus Solvin S 10%. Sehingga menghasilkan sampel N sama dengan 45. Sementara kalau yang Susanti di SMPLS ukuran sampel itu kurang karena hanya N sama dengan 75 yang ditentukan secara asal gitu ya, tanpa perhitungan rumus yang transparan. Kemudian ditemukan juga bias pengukuran di mana pengukuran kinerja pegawai menggunakan penilaian mandiri, padahal itu rentan gitulah terhadap sosial di desirability bias gitu. Sementara kalau di Susanti itu ada ketiadaan sumber indikator di mana indikator operasional disajikan pada tabel ini tanpa merujukan referensi ilmiah yang valid. Kemudian untuk integritas data dan analisisnya, kalau yang penelitian pertama itu
indikasinya kuat atas fabrikasi datanya karena R hitung nilai untuk 10 butir variabel Y itu terbukti ini 100% identik gitu ya hingga 3 angka di belakang koma dengan R hitung X1-nya atau gaya kepemimpinan. Nah, kalau yang di penelitian yang kedua itu ada indikasi kelalaian teknis berupa copy paste error, nilai AV tadi, kemudian nilai AV-nya tuh untuk variabel Z dan Y tertukar antara Smart PLS dengan naskah TA-nya gitu. Ada juga indikasi anomali data di mana analisis di bab 3 memuat variabel dari riset lain gitu ya yang sebenarnya bukan variabel dari tugas akhirnya tapi dimasukin. Terus kalau yang di penelitian kedua itu indikatornya ada yang dihapus tanpa ada penjelasan kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada kelemahan teknis di mana menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov standar yang tidak sensitif untuk sampel kecil tanpa koreksi Lilly force. Nah, salah salah menulis juga sama menggunakan nilai kritis uji satu arah pada riset manajemen mensyaratkan 2 arah. Sementara kalau untuk penelitian kedua itu ada indikasi pengabaian prosedur PLSM yang tidak melaporkan pengujian multikolinearitas atau inner VIF gitu ya, serta melaporkan nilai F2 hanya sebagai formalitas tanpa diulas secara mendalam. Kemudian untuk kualitas pembahasannya itu kalau yang pertama ditemukan inkonsistensi sitasi dan daftar pustaka di mana penulis terbukti melakukan rujukan yang salah dengan mengklaim jurnal kepemimpinan lain gitu ya. Kemudian ada juga adanya kesalahan logika simpulan, kemudian ada saran praktif yang sangat normatif dan mengabaikan isu beban kerja puncak. Sementara untuk yang penelitian kedua, penulis itu melakukan analisis yang dangkal ya, bisa dibilang dangkal dan juga abai terhadap anomali, di mana penulis itu gagal melakukan mengabaikan kegagalan total dari model mediasi dan juga simpulannya diberikan hanya menyalin ulang dari statistik yang uji statistiknya gitu, saran praktisnya tidak dicantumkan. Kesimpulannya, saya sebagai reviewer itu menyimpulkan bahwa kedua penelitian atau tugas akhir tersebut itu memiliki kelemahan metodologisnya, namun terdapat perbedaan mendasar dari derajat keparahan dan juga jenis akademis yang terjadi. Penelitian pertama dikategorikan mengalami kegagalan integritas akademik dan etika penelitian. Yang kedua, itu dikategorikan mengalami kecerobohan teknis administratif, human error, dan kedangkalan analisis akademis namun tidak menunjukkan indikasi manipulasi data yang disengaja. Ini daftar pustakanya, kemudian ini adalah bukti ada di tugas akhir ini ada di perpustakaan Universitas Siber Asia. Kemudian yang tugas akhir 2 juga ada di perpustakaan Universitas Siber Asia. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.